استغفر الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila alihi wa sahbihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram thumma ila ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin. Wabillahi khusus As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Maliki wa la khusus Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Ya Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Istri Rasulullah pasca wafatnya Rasulullah itu tinggal 9. Yang pertama Aisyah, Hafsah, Saudah, Sofiyah, Maimunah, Ramlah, Hindun, wa Zainab. Aisyah, Hafsah, Saudah, Sofiyah, sedanten kemarin sudah saya terangkan ya. Sekarang kita masuk ke istri pasca Rasulullah wafat yang bernama Maimunah, betul? Yeah. Maimunah binti Harits. Beliau Siti Maimunah dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal tahun 7 Hijriah. Ini dicatat. Jadi nanti ini jenenge tarikh sejarah. Beliau dinikahi Rasulullah saat Rasulullah sedang berihram menunaikan ibadah umrah qadha. Nah, ini keterangan seperti ini tadi menurut jumhur ulama. Nama asli dari Maimunah itu adalah Barroh. Siapa? Barroh. Kemudian Rasulullah menggantinya menjadi Siti Maimunah. Beliau wafat, Siti Maimunah atau Sayyidah Maimunah wafat di desa Syarf. Syarf itu tempatnya di dekat Tan'im. Tan'im itu salah satu tempat di mana kita bisa mengambil mikot atau permulaan kita berihram ketika kita umroh ataupun haji. Nah, itu Tan'im namanya, di pinggiran kota Makkah. Beliau dikuburkan
disemayamkan di pekuburan Baqi. Mana? Kuburan Baqi. Ada yang mengatakan riwayatnya di tahun 51 Hijriah, ada yang mengatakan 66 Hijriah. Nah, usia beliau hampir mendekati 80 tahun. Berusia 80 tahun. Dan yang mensolati, yang menjadi imam ketika wafatnya Sayyidah Maimunah itu adalah Abdullah bin Abbas, keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Abbas itu pamannya Rasulullah. Dan Sayyidah Maimunah inilah orang yang terakhir dinikahi oleh Rasulullah. Jadi wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah itu adalah Sayyidah Maimunah. Dan beliau juga orang atau istri Rasulullah yang terakhir meninggal dunianya atau wafatnya. Sayyidah Maimunah. Istri yang keenam niki mboten urut, ini tidak urut sesuai nazam nggih, hanya penyesuaian syairnya atau syairnya. Kalau urutannya nanti tak kasih urutan, yang penting tak jelaskan satu persatu. Yang keenam adalah Romlah. Sayyidah Romlah itu punya kunyah yang namanya Ummu Habibah. Sayyidah Romlah niku binti Abu Sofyan bin Sokher. Abu Sofyan Sokher bin Harab. Diriwayatkan bahwasanya beliau ini hijrah yang kedua kalinya ke tanah Habsyi, Afrika mriko, bersama suaminya. Yaitu suami yang pertama sebelum Rasulullah SAW, beliau punya suami yang namanya Abdullah bin Jahsy. Sinten? Abdullah bin Jahsy. Kemudian dari pernikahan beliau berdua menghasilkan atau dikaruniai oleh Allah satu anak yang bernama Habibah, maka diberikan kunyah Ummu Habibah, ibunya Habibah. Setelah suaminya wafat, beliau Sayyidah Romlah ini membantu memuliakan Islam, meninggikan Islam, memperjuangkan Islam. Mendengar seperti itu, Rasulullah mengutus sahabatnya yang bernama Umar bin Umayyah Az-Zomari menemui Raja Najsyi, yang dimana dia kan hijrahnya di Najsyi tadi itu. Kemudian raja tersebut memberikan izin, malah diberikan mahar, tidak hanya dinikahkan tapi malah diberikan mahar. Mahare 400 dinar. Jadi mahar tersebut diberikan Rasulullah untuk dibelikan Sayyidah Romlah atau Ummu Habibah itu tadi. Dan orang yang menjadi walinya Sayyidah Romlah itu adalah Khalid bin Sa'id bin As. Khalid bin Sa'id bin As, karena beliau Khalid bin Sa'id bin As itu adalah anak dari paman Sayyidah Romlah, maka boleh berhak menjadi walinya.
Beliau Ummu Habibah wafat berusia 44 tahun. Ada juga yang mengatakan riwayat sebagian beliau yang menikahkan adalah Utsman bin Affan. Karena Ummu Habibah adalah putri dari paman Utsman bin Affan. Jadi juga berhak menikahkan. Ya tinggal kita catat dua-duanya aja. Satu Khalid bin As, yang kedua Utsman bin Affan. Nah itu Ummu Habibah. Lanjut ke yang istri pasca wafatnya Rasulullah yang masih hidup, itu adalah Hindun. Hindun atau biasa yang diberi kunyah Ummu Salamah. Hindun itu binti Abu Umayyah bin Mughirah, orang Quraisy juga ini. Hindun binti Abu Umayyah bin Mughirah. Beliau dinikahi Rasulullah SAW di akhir bulan Syawal pada tahun 4 Hijriah. Ini awal-awal juga ini berarti. Ketika itu Rasulullah mengutus utusan untuk menemuinya. Menemui siapa? Ummu Salamah untuk melamarnya, dilamar untuk dinikahkan Rasulullah. Ketika utusan dan Rasulullah datang, Hindun atau Ummu Salamah ini mengucapkan marhaban bi Rasulillah, marhaban bi Rasulillah, marhaban bi Rasulillah 3 kali. Beliau sambil mengatakan, kula purun dados istri atau engkau nikahi ya Rasulullah, tapi saya ini punya 3 syarat. 1, saya ini orangnya pencemburu. 2, saya ini mempunyai anak yang kecil-kecil. Yang ketiga, saya ini tidak ada wali. Wali untuk menikahkannya tidak ada. Rasulullah menjawab, semoga Allah memberikanmu hilangnya rasa cemburu. Semoga Allah memberikanmu kekuatan untuk anak-anak kecilmu, diberikan kekuatan. Dan semoga Allah yang ketiga ini saya merasa sedih karena tidak tahu solusinya. Maka terus turun ayat Quran ini di surat Al-Ahzab kalau enggak salah. Falamma qadha Zaidum minha matara. Falamma qadha Zaidum minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadau minhunna matara wa kana amrullahi maf'ula. Jadi sebelumnya Hindun ini adalah istri dari yang namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah dan pernah dijadikan anak angkat. Jenenge sapa? Zaid bin Harithah. Padahal di adatnya orang Arab dulu haram menikahi mantan dari anak angkatnya. Haram menikahi mantan istri dari anak angkatnya. Sedangkan si Sayyidah Hindun atau Ummu Salamah ini adalah, dipaham betul? Ya, terus turun itu. Falamma
Qadha ketika engkau sudah selesai hajatmu, yaitu engkau telah selesai menceraikannya dan masa iddahnya sudah selesai, maka nikahlah. Zawajnaka, ya zawajna kah. Kamu nikahlah dengan ini, yang nikahkan langsung Allah loh, lewat wahyu loh. Yang menikahkan Allah lewat Hindun. Masya Allah, itu bukan Hindun, itu Zainab. Zainab salah. Kalau Hindun itu yang menikahkan anak kandungnya. Zainab yang istrinya Zaid bin Harithah itu Zainab. Terus turun ayat itu setelahnya berarti. Kalau Hindun ini yang menikahkan anak kandungnya sendiri. Beliau juga nggak punya wali, cuman yang menikahkan adalah anaknya sendiri. Kenapa? Anaknya itu adalah wali asobah. Dari apa? Karena bapak dari anaknya itu adalah pamannya. Jadi pamannya menikahi Sayyidah Hindun ini tadi, kemudian punya anak. Paham nggak? Nah, maka ketika sudah hilang semuanya, ini bisa dijadikan wali. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu tidak dibolehkan. Paham betul? Nah, Imam Malik punya pendapat seperti itu. Beliau anak dari Sayyidah Hindun itu termasuk wali asobah. Karena apa? Jalur ke atasnya dia anak dari pamannya. Pamannya sudah enggak ada, berarti dia boleh menikahkan. Berarti tidak dianggap ibunya gitu loh. Paham betul? Ibu kandungnya, cuman ketika menikahkan ke Rasulullah itu wali asobah. Wali asobah terakhiran itu Sayyidah Hindun. Ada riwayat juga Sayyidah Hindun ini diberikan satu botol yang isinya tanah yang dimana tanah tersebut itu tanah Karbala, yang nanti ketika tanah di dalam botol ini, kata Rasulullah, berubah menjadi darah, maka cucuku yang namanya Husain meninggal dunia. Betul, ketika itu diberi mimpi Sayyidah Hindun ini tadi, mimpi kemudian tanah yang ada di dalam botol itu berubah menjadi darah. Kemudian beliau bangun, terus menyuruh pembantunya untuk pergi ke pasar untuk mencari informasi. Dan ternyata ketika balik, pembantunya betul, Husain bin Ali meninggal dunia. Itu ada satu riwayat seperti itu. Maka sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh melaknat sing jenenge celakalah Karbala gitu. Wayahun Karbala, wayahun Kalbara. Ini tanah yang celaka karena di situ menetes darahnya cucu kesayangan beliau, yaitu Husain bin Ali. Beliau wafat, Hindun ataupun siapa, Ummu Salamah tersebut wafat di tahun 60 Hijriah. Di waktu itu beliau berusia 80 tahun, dan yang mensolati, yang menjadi imam sholatnya itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan riwayatnya yang menjadi imam itu adalah niku loh, khalifah niku loh, tapi putrane Sa'id bin Yazid bin Muawiyah. Sa'id bin Yazid. Ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan Abu Hurairah. Dan beliau disemayamkan atau dikuburkan di tanah Baqi, Mekah. Pun saya niki istri sing asmonipun Zainab. Zainab binti Jahsyin binti Umaymah. Beliau itu adalah putri dari bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Zainab adalah Barroh. Ini juga Barroh juga. Tadi Barroh juga Maimunah Barroh.
ini juga Zainab binti, masalah enten kalih mangke istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Zainab itu ada dua. Ini Zainab binti Jahsyin. Beliau itu binti Umaymah. Umaymah itu adalah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dinisbatkannya ke ibu. Karena yang terkenal ibu Rasulullahnya gitu. Sebelum dinikahi Rasulullah, Zainab adalah istri dari itu tadi yang tak terangkan itu tadi. Zaid bin Haritha. Yang di mana Zaid bin Haritha itu? Zaid bin Haritha dimerdekakan oleh Rasulullah. Berarti dia wis merdeka terus jadi sayyidnya atau jadi tuannya Zainab ini tadi. Jadi tuannya Zainab. Maka terus diperistri Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha itu disebut di dalam Quran loh. Falamma qadha Zaidun Zaidun minha. Disebut di dalam Al-Quran ini Zaid bin Haritha karena salah satu sahabat juga yang dimerdekakan Rasulullah dan dijadikan anak angkat. Nah di zaman jahiliyah itu memperistri mantan dari anak angkatnya itu enggak boleh. Maka terus turun ayat ini bahwasanya adat itu dihapuskan. Dengan cara gimana? Allah langsung yang menikahkan dan bolehnya menentang adat itu. Paham betul? Nah ayat itu mau surat Al-Ahzab kan enggak? Zainab ini juga sempat ditinggal Rasulullah, maksudnya dimarah lah, dinengno iki lho apa jeneng nek bahasa Indonesia disatru. Zainab ini pernah disatru karo Rasulullah selama kurang lebih 3 bulan, Zulhijjah, Muharram, terus beberapa hari di bulan Safarnya, berarti hampir 3 bulan ya. Intinya kurang lebih 3 bulan. Nah, Zainab ini adalah istri yang pertama kali wafat dan menyusul Rasulullah. Jadi orang istri Rasulullah yang pertama kali wafat menyusul Rasulullah. Istri ya, istri. Jadi istri pertama berarti masih muda. Nah, umur beliau berarti piro kuwi nek sampai kok enom banget ya. Beliau kan dinikahnya di umur 35. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab didasari firman Allah, wahyu. Umurnya berarti berapa ya? 50 tahun ternyata. Beliau wafat tahun 20 Hijriah. Pada tahun itu Mesir sudah ditaklukkan. Ada yang mengatakan pada tahun 21 juga. Beliau mencapai usia 50 tahun. Jadi istri yang paling banyak fadlnya ini selain Aisyah yang 9 ini Zainab. Ya ini itu selain langsung dinikahkan oleh wahyu, yaitu Allah langsung. Beliau sempat menggunakan itu untuk apa? Ya nyombongi karo istri-istri yang lain gitu loh. Kalau kamu kan yang menikahkan wali-walimu, kalau aku yang menikahkan atas perintah wahyu Allah langsung. Nah, mungkin karena seperti itulah Rasulullah rodok apa ya? Ngamuk ya apa? Ya enggak apa ya, nesu ya bahasan marah lah.
marah. Kemudian yang membuat marah betulan karena ngelokno sing jenenge istrinya Rasulullah sing Sofiyah bin Hulai kemarin tuh loh. Nah, itu kan keturunan Nabi Harun, berarti Bani Israel. Tilkal Yahudiyah. Itu wong Yahudi. Nah, perempuan itu adalah perempuan Yahudi. Karena ini Kanjeng Nabi nyatru Sayyidah Zainab selama hampir 3 bulan. Rasisme kan ya. Sekarang apa? Rasisme. Guys. Ternyata dulu sudah ada. Sampai ditalak. Coba. Kemudian dinikah lagi. Malah Sayyidah Aisyah itu ini jenenge wong itu yang grup-grupan ya. Sayyidah Aisyah salah satu grupnya Sayyidah Zainab ini. Jadi nek Sofia memang ayu, Zainab wayu. Kenapa? Karena ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, siapakah istri-istrimu ya Rasulullah yang pertama kali nanti akan menyusulmu? Kata Rasulullah, ya pokoknya istri-istriku yang tangannya panjang. Tangannya panjang, maknanya maksudnya tangan panjang adalah mudah bersedekah. Kenyataannya memang dari semua istri, dari riwayat Sayyidah Aisyah sendiri yang bercerita bahwasanya tidak ada wanita yang sedermawan Zainab. Ini sedekah pol-polan. Makanya benar sesuai dengan sabdanya Rasulullah SAW tadi bahwasanya yang pertama kali menyusul adalah ya, atulayadan, yang paling panjang tangannya, maksudnya suka memberi. Itu ada juga ternyata keunggulan orang bersedekah itu biasanya dikiaskan di situ. Itulah ya, dan yang lebih panjang tangannya. Mboten ditalak jenenge dipisah ranjangnya apa wis gak diwawuhi lho, apa sih bahasane iku? Gak diwawuhi apa? Satru ya, disatru hampir 3 bulan. Gara-gara ngelokno Sayyidah Sofiyah apa? Tilkal Yahudi. Itu loh, orang Yahudi itu kerung Kanjeng Nabi lah disatru kok. Makanya nggak boleh yang namanya rasis itu nggak boleh. Bahasa saiki napa ora? Rasis. Beliau dinikahi di tahun ketiga Hijriah. Zainab binti Jahsy. Ana meneh Zainab binti Huzaimah. Tapi tidak dimasukkan di 9 ini karena beliau meninggal sebelum Rasulullah meninggal. Paham mboten? Nek sing diceritake songo iki setelah pasca wafatnya Rasulullah. Nah, Rasulullah pernah beristri sebelum beliau wafat, terus sadurunge wafat sudah wafat dulu, yaitu salah satunya adalah Zainab binti Huzaimah. Beliau dinikah Rasulullah di tahun ketiga Hijriah, jadi masa jahiliyah masih masa jahiliyah. Beliau dipanggil dengan Ummul Miskin, bukan karena beliau miskin, tapi senengane ngekei makan orang-orang miskin, maka kunyahnya itu Ummul Miskin. Jenenge Zainab bin Huzaimah. Nek mau Zainab bin Jahsy. Nek ini Zainab binti Huzaimah. Nek sing mau Zainab binti Jahsy. Nah, beliau wafat pasca Rasulullah wafat. Kalau Zainab binti Huzaimah wafat sebelum Rasulullah wafat. Bahkan yang mensolati, mengimami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing nyolati. Beliau berkumpul dengan Rasulullah tidak kurang lebih cuma 2 sampai 3 bulan tok. Zainab binti Huzaimah ini tadi.
Beliau dikuburkan di tanah Baqi juga, hidup di usia terakhirnya 30 tahun. Jadi wonten tiga istri Rasulullah yang meninggal, yang di situ Rasulullah masih ada, yaitu Khadijah binti Khuwailid, terus sijine iki mau sapa? Zainab binti Khuzaimah, yang ketiga Raihanah. Nah, Raihanah ini perbedaan pendapat para ulama. Ada yang memasukkan bahwa Raihanah itu hanya sekedar budak atau pemberian hibah, ada yang memasukkan sebagai istri. Jadi kalau dimasukkan sebagai istri nanti ketemunya 12. Tapi kalau tidak dimasukkan istri ketemunya cuma 11 sebelum Rasulullah wafat sudah ada wafat 2. Berarti tinggal 9. Nah ini yang 9 ini tadi. Paham enggak maksud saya? Yang terakhir istri pasca Rasulullah wafat atau intaqala ila rafi'il a'la itu namanya Juwairiyah binti Harth. Beliau mula-mula adalah budak perempuan dari milik Laits, bukan Rasulullah, budaknya Laits bin Qais. Laits bin Qais menghitopi atau mengakati budaknya tersebut, ketika kamu mampu membayar sekian maka kamu sudah merdeka. Kemudian dibayar, setelah merdeka beliau dinikah oleh Rasulullah. Nama aslinya juga Barroh juga, ada 3 Barroh, Maimunah, terus Hindun, terus Juwairiyah. Itu jenenge kabeh Barroh. Nah ini pemberian Rasulullah semua. Beliau sangat perempuan sangat cantik sekali. Bahkan Aisyah sendiri memujinya. Tidak ada perempuan yang dikenal lebih dermawan atau lebih banyak bermanfaatnya kepada kaumnya, yaitu sesama wanitanya, kecuali Juwairiyah ini tadi. Nah, beliau meninggal di Madinah. Ini beda dhewe meneh. Beliau meninggal di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Meninggal di bulan Rabiul Awal tahun 56 di umur 70 tahun. Jadi 9 istri Rasulullah SAW itu tadi gelarnya adalah Ummahatul Mukminin. Semuanya mulia, semua harus diagungkan karena keagungan nur atau ya Rasulullahnya sendiri gitu loh. Maka kita wajib menghormati istrinya, mengagungkan, memuliakan istrinya. Nah ini salah satu akidah yang harus dijalankan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Hormat Rasulullah tapi kepada istrinya, tidak berarti kalian menentang dengan apa yang sudah menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya niki di total nenggone niki bahwasanya Syekh Sya'rawi niku ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku meninggalkan 9 istri. Beliau melakukan akad pernikahan itu 15 perempuan atau istri-istri, yang ada di dalam perlindungannya itu ada 11 dan yang diceraikannya ada 2. Maka tinggal 9 istri ini, yaitu Saudah binti Zam'ah. Catatan niku urutan ini. Urut sesuai tahun nikahnya. Kalau di dalam nazommu itu enggak urut. Yang pertama Saudah binti Zam'ah, itu yang pertama kali dinikahi Rasulullah. Mestinya pasca setelah Khadijah binti Khuwailid maksudnya. Saudah binti Zam'ah, terus Aisyah, baru Hafsah, baru Ummu Salamah, baru Zainab, baru Ummu Habibah, yaitu siapa? Anak Ummu Habibah mau Hindun apa Salamah? Hindun kah Zainab? Hindun. Baru Juwairiyah, baru Sofiyah, baru Maimunah. Tak ulangi lagi. Saudah, kemudian Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab, Ummu Habibah, Juwairiyah, Sofiyah, dan Maimunah. Nah, Maimunah berarti yang terakhir dinikah Rasulullah. Ini menurut waktu dinikahnya oleh Rasulullah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Hasan Al-Dawi dalam kitabnya Masyarikul Anwar bahwa disebutkan dalam kitab Al-Mawahib, disepakati mutafakun alaih niki nggih, bahwasanya istri-istri Rasulullah atau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau gauli dan tidak beliau ceraikan itu hanya ada 11 istri, 6 dari kaumnya sendiri yaitu kaum Quraisy, yaitu sapa wae? Jelas Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar bin Khattab, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Ummu Salamah binti Abu Umamah, dan Saudah binti Zam'ah. Keenamnya ini semuanya kaum Quraisy. 11 kurangi 6 tinggal 4, dan 4 tinggal 5. 4 sisanya itu dari kaum selainnya, yaitu siapa? Zainab binti Jahsyin, jelas orang Najasyi. Terus Maimunah binti Harith, orang Mekah, di luar kaumnya, ngoten lho, di luar golongannya. Terus Zainab binti Huzaimah dan Juwairiyah binti Harith, itu 4. 4 ditambah 6, 10, masih 1 kalau jumlahnya 11. 1 dari golongan Bani Israil, itu Sofiyah binti, ya, jelas ya. Nah kalau engkau masukkan Raihanah, berarti jumlah yang tidak dicerai oleh Rasulullah itu jumlahnya 12. Nggih. Kalau, nah ini kan perdebatan yang Raihanah ini tadi, Sayyidah Raihanah ini perdebatan. Kalau dimasukkan berarti jumlahnya 12, tapi kalau tidak dimasukkan jumlahnya 11, yang dinikahi, diakati, digauli dan tidak dicerai. Jumlahnya 11. Jelas nggih? Sebelum beliau wafat, itu yang wafat duluan ada 2, yaitu siapa? Zainab binti Khuzaimah dan Khadijah binti, ya jelas ya. Berarti rolas nek mbok lebokno. Ada tambahan lagi bahwasanya di sini banyak perempuan-perempuan yang Rasulullah lamar tetapi belum beliau akad nikahi. Banyak sekali, bahkan sampai mencapai 30 perempuan. Rasulullah tidak melakukan pernikahan kalau tidak atas dasar wahyu atau perintah Allah Azza wa Jalla. Ini penting catatan. Aja mung eling-eling akeh wedoke, tapi Rasulullah menikah atas dasar perintah Allah Azza wa Jalla, yaitu nanti bentuknya wahyu yang mungkin dibawa malaikat Jibril. Jelas ya? Yang dibawa oleh malaikat Jibril. Jadi jangan meniru hal seperti ini. Rasulullah menikah atas dasar perintah Allah. Kalau kita menikah atas dasar, wis ngerti ya. Pinter ini ngono-ngono. Diulangi malih sampai simpulkan bahwasanya Rasulullah pasca atau sebelum itu istri yang memang di dalam penjagaannya, yaitu tidak dicerai, pernah diakati dan digauli, itu jumlahnya ada 11. Ada yang mengatakan 12 kalau Raihanah dimasukkan, tapi yang paling mutafakun alaih sepakat itu 11. 2 meninggal sebelum Rasulullah, 9 meninggal pasca Rasulullah wafat. Jadi jumlahnya 11. Kopi berarti. Jelas nggih? Kenah? Nah, iki ling-lingan. Nek iki ora tafsir ora apa-apa lah, tapi yo nemen lah. Mosok ora apal garwane Kanjeng Nabi. Tapi nek apal ya alhamdulillah. Sing penting sampean weruh bahwasanya ana sing 11, ana sing 12. Lah nek sing dihibahkan banyak 30. Sampai 30. Sing netes
Sing netes lho mok pira gitu. Jadi itu membuktikan bahwa Rasulullah SAW itu sangat dimuliakan, sangat agung. Karena apa? Karena atas dasar perintahnya Allah, bukan karena dirinya sendiri. Coba sampai nikahi wong umur 40 tahun gelem. Milih. Pun jelas nggih, jadi istri-istri sampean wis paham ya. Sekarang masuk ning gone Hindun wa Zainabun sampun, wah kurang titik niki. Nek haten terus ngaji apa niki? Baleni maneh mawon ya. Yen duwitil ngono ya kan. Nah, iya harus gitu. Mohon masuk ke nazam sedidik niki mawon dimaknai. Hamzatu ammuhu wa abasun kadza ammatuhu Sofiyatun dzatuh tida. Hamzatun utawi Sayyidina Hamzah yaiku ammuhu dadi pamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa abasun lan utawi Sayyidina Abbas yaiku kadza kaya mengkene Hamzah. Maksudnya napa? Ai hadza bimakna kaya dene Hamzah, bahwasanya statusnya Sayyidina Abbas itu sama dengan statusnya Sayyidina Hamzah, yaitu sama-sama amnya atau pamannya Rasulullah. Ammatuhu Sofiyatun dzatuh tada. Amatu utawi pamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sofiyatun dzatuh tida. Iki iso mbok waca datah tida, iso mbok waca rafa datuh tida. Kalau mbok dadekke rafa itu karena dia menjadi khobar muqaddam yang terbuang. Jadi takdirnya seperti ini. Hiya datuh tida. Hiya datuh tida. Kalau mbok dadekne khobar, kalau mbok dadekne hal, mbok waca nasab dzatah tida gitu berarti maknanya. Dzatah tida berarti sahibul halnya adalah Sofiyah. Nah, Sofiyah ini karena sudah pasti, sudah yakin beliau mengikuti Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek mbok dadekne khobar berarti ada yang dibuang, yaitu mubtada'nya. Berarti takdirnya berarti hiya datuh tidak. Hiya utawi Sofiyah yaiku datuh tidak sing duweni utawa percaya bahwasanya karo Kanjeng Nabi, karo Gusti Allah, Islam iman. Ngono lho, paham mboten? Sofiyah ini nama. Amannya juga. Ya ammatuhu utawi pamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Sofiyatun, ya Sayyidah Sayyid Sofiyah. Dzatuh tida iku. Berarti nek mbok tadekne khobar berarti iku. Karena pastinya Sofiyah mengikuti ajaran atau imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzatuh tida itu maknanya ngoten. Wong sing ngetutke keimanane Rasulullah kepada Allah. Utawa wong sing ngetutke Allah, yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Iki mbok dadekne khobar, nek mbok dadekne hal berarti dzatah tidak. Nek mbok dadekne rafa berarti khobar dzatuh tidak. Mubtadae mana? Dibuang. Takdirnya bagaimana? Iya datuh
Tidak hiya utawi Sofiyah ya iku datuh tidak wong sing manut Allah karo Rasulnya. Ihtidah itu ngoten. Paham mboten? Saiki pamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku wonten pinten ayo? 3:12 dari jalur ayah. Dari jalur ayah 12. Sing paling kondang memang sing asli nero las dari jalur ayahnya beliau yaitu Abdullah bin Abdul. Yang pertama Hamzah, Sayyidina Hamzah niku umine utawa ibuke adalah Halah binti Uhaib. Halah binti Uhaib. Apa nih? Ibunya. Ibuke jenenge Halah. Hamzah sing terkenal itu ibunya. Binti. Hamzah itu punya ibu namanya Halah binti Uhaib. Beliau adalah paman Rasulullah SAW dan saudara laki-laki satu persusuan. Selain paman juga saudara satu persusuan. Selisihnya cuma 4 tahun dengan Rasulullah umurnya. Tapi tetap pamane, tetap pamane. Ono sing ngandhakan 2 tahun, tapi yang paling banyak 4 tahun. Beliau itu julukannya Asyadullah. Asyadullah macannya Allah. Ono sing juluki juga Asyadur Rasul, macane Rasul. Memang luar biasa mbelani Rasulullah, mbelani Gusti Allah. Betul-betul ya entek-entekan ngoten. Sayyidina Hamzah ini. Nah, Sayyidina Hamzah ini luar biasa. Beliau wafatnya syahid dibunuh oleh Hindun malah. Hindun ini Wahsy. Ditombak. Dimutilasi juga. Bahkan Rasulullah sendiri dalam sabdanya mengatakan bahwa Sayyidina Hamzah ini adalah pemimpinnya para orang-orang yang mati syahid. Ini jenenge Sayyidina Hamzah. Wis mbelani Rasulullah tak critakne iki penting tak buka dhisik. Insyaallah minggu depan tak ceritakan. Lagi ra enak awake. Ono 12 nggih, ora 3. Ono Sayyidina Hamzah, ono Abbas, ono Abu Muthalib, ono Abu Lahab, ono Haris, kabeh pamane. Abu Jahal enggak. Bisa bangsa, Abu Lahab sing paman. Zubair, ono sing Hajl, ono sing Khalid dibalik. Ono sing Abdul Ka'bah. Ono Qutsan, ono sing Ziror, ono sing Ghaidha. Nah, semua ada yang meninggal pasca Islam datang, ada yang hidup pasca Islam datang. Nah, maka terus ono perbedaan pendapat. Paham mboten? Nah, ini wong-wong di luar kita menghukuminya, tapi kita enggak boleh. Nanti tak terangkan secara detailnya, oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq lah kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Yang pengumuman nanti yang ada kelonggaran waktu setiap awal bulan tanggal baru begini
tanggal 1 sampai 10 lah intinya, itu yang membawa kaleng koin NU monggo distorkan atau dikumpulkan ke sini lagi agar nanti bisa direkap, dan ketika sudah kosong lagi sampean bawa pulang lagi. Oke. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 di awal bulan, setiap bulan berarti sebulan sekali, ini harus diperjelas. Dan bagi yang memang ingin membuat kartanu seperti saya, ya silahkan menghubungi LTN NU di sekretariat. Oke, tinggal foto sambil membawa KTP, data diri. Boleh, silahkan sampai foto di sini, boleh. Yang penting punya KTP. Bisa nanti background pakai ini atau background pakai ini, enggak masalah. Kan cuma separuh saja. Separuh saja. Ini kartunya bagus sekali loh. Ada nianya juga, ini resmi nih. Tapi temenan, sampai jadi nahdien kok ngisi-ngisi nahdien awas. Ya, betul-betul ya. Nek Mbah Hasim ora rugi, sampean sing rugi. Nggih. Krana apa? Nek Mbah Hasim wis mesti dadi, nek sampean durung tentu dianggap ya. Nah, maka itu ini salah satu jalur kita loh. Kalau memang sampean betul-betul buat, nanti biayanya nggak tahu, tanya sendiri sama yang buat, gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf, informasinya sekedar itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ampun, jangan lupa terus dihafalno Aqidatul Awami. Nanti kalau yang hafal 57 syair ini nanti enggak tak kasih doa aja lah.